merusakkan lingkungan itu saja sebenarnya. Kalau kita katakan bahwa hari ini kita misalnya belum menjalin hubungan kita dengan lingkungan, itu nggak mungkin. Karena begitu kita bangun dari pagi, itu kita sudah melihat lingkungannya sampai malam, sampai tidur. Ya, itu baru kita tutup mata itu kan kita akan menutup untuk melihat lingkungan. Ya, itu sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Habasuluh untuk episode kali ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang lingkungan. Nah, mungkin karena juga ya, ini isu lingkungan belakangan semakin menjadi perhatian gitu ya. Sebenarnya sudah lama menjadi perhatian, tapi perhatian sekaligus terabaikan sebenarnya. Tapi kita akan membahas komunikasi lingkungan hari ini. Kita sudah menghadirkan seorang narasumber, Bapak Aminullah, sudah hadir di sini. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya sangat baik. Sangat baik, luar biasa. Terima kasih sudah berhadir ya Pak. Kita sharing hari ini tentang komunikasi lingkungan, ya, dan juga menciptakan atau membentuk masyarakat yang sadar lingkungan. Karena kalau melihat saat ini ada orang-orang yang sangat perhatian atau bahkan terbentuk komunitas-komunitas yang sangat sadar lingkungan, memperjuangkan lingkungan, tapi di sisi lain kita tuh hidupnya ya mengabaikan gitu hal-hal untuk menjaga lingkungan itu gitu Pak ya. Oke, tapi untuk memulai ini mungkin Bapak bisa jelaskan dulu dari konsep komunikasi lingkungan itu sendiri bagaimana? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini saya melihat ya, memang berbicara tentang komunikasi lingkungan ini sebenarnya adalah potensi kehidupan kita sebagai manusia itu, dan sangat berhubungan langsung ya dengan lingkungan itu sendiri. Karena kehidupan kita itu memang mustahil untuk dipisahkan dengan lingkungan itu sendiri. Makanya saya melihat di dalam perkembangan ini, komunikasi lingkungan ini memang sangat-sangat penting untuk dibicarakan ataupun dibahas supaya masyarakat memahami bagaimana pentingnya komunikasi lingkungan itu. Artinya apa? Kalau kita lihat daripada proses komunikasi ini kan, komunikasi itu kan dia sebuah kebutuhan hidup. Jadi orang siapapun yang hidup, yang bernyawa, dia tidak bisa dipisahkan daripada komunikasi. Nah, di dalam konsep komunikasi ini sebenarnya, sebagaimana yang saya buat kajian selama ini, memang saya menggunakan komunikasi lingkungan ini. Ada satu platform keilmuan yang saya bangunkan, yaitu tentang alam teologi itu sendiri. Jadi alam teologi itu mungkin sedikit saya perlu menjelaskan bahwa ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan hubungan manusia dengan penciptanya. Jadi ada hubungan manusia dengan lingkungan dan ada hubungan manusia dengan pencipta. Maka di dalam alam teologi itu dibahas tentang konsep hablum minallah dan hablum minannas. Maka di dalam konsep alam teologi itu saya ambil untuk menjelaskan bagaimana perkembangan komunikasi lingkungan itu. Artinya dari segi konsep ilmu alam teologi itu saya bangunkan untuk mengkaji komunikasi dan juga akan mengembangkannya komunikasi itu kepada ranah komunikasi lingkungan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan konsep komunikasi itu, ya memang kalau saya lihat dari perkembangan komunikasi di dalam kehidupan ini sebenarnya komunikasi itu ada 4
arah ya. Mungkin ini agak sedikit berbeda daripada pemahaman secara umum tentang ilmu komunikasi itu. Artinya ya, arah komunikasi itu ada 4 arah. Yang pertama adalah komunikasi pada diri sendiri, artinya pada diri kita itu. Bagaimana komunikasi yang memahami tentang kita sendiri itu adalah salah bentuk komunikasi itu. Kemudian komunikasi kita dengan sesama, artinya dengan selevel kita sebagai manusia, bagaimana kita berkomunikasikan dengan sesama kita sebagai potensi manusia, artinya baik dengan kawan, dengan orang tua, dengan guru, dengan semuanya. Dan yang ketiga, potensi yang ketiga adalah komunikasi dengan lingkungan. Jadi dengan lingkungan sekeliling kita, dengan halaman rumah kita, dengan semua yang ada unsur-unsur di lingkungan di sekitar kehidupan kita itu. Dan yang terakhir adalah komunikasi kita dengan pencipta. Jadi di dalam hal ini saya melihat bahwa di dalam proses perkembangan komunikasi itu sebenarnya ada potensi hubungan kita dengan yang setara sesama makhluk ataupun diterjemahkan dalam bentuk hablum minan nas, dan akhirnya dia akan memberi potensi kita di dalam komunikasi itu hablum minallah. Jadi bagaimana hablum minallah itu sebenarnya adalah melihat kepada hablum minan nasnya. Maka komunikasi lingkungan itu adalah salah satu dalam bidang hablum minan nas itu. Ya, maka sebenarnya inilah hal-hal yang perlu kita lihat, perlu kita kembangkan kembali, bagaimana sebenarnya potensi komunikasi lingkungan itu sehingga kita dan juga kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sehingga mereka semua bisa sadar lingkungan. Ini yang paling penting. Artinya sadar lingkungan itu, dia sadar bahwa lingkungan itu apa sebenarnya dan kaitan dengan dia itu bagaimana. Dan apa yang harus dia lakukan benar terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, kalau dari pandangan Bapak melihat saat ini ya, gimana nih, sudah terjalin dengan semestinya komunikasi kita dengan lingkungan atau apa nih yang terjadi saat ini? Ya, kalau kita lihat sekarang ini ya, memang kalau kita katakan bahwa sebenarnya kita apakah sudah menjalaninya komunikasi dengan lingkungan ataupun belum ya. Nah, ini pertanyaannya ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau jawabannya itu semua kita yang ada hidup pada hari ini pasti kita tidak bisa kita pisahkan hubungan kita dengan lingkungan. Maka komunikasi dengan lingkungan itu sebenarnya ada 2. Ya. Apakah kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada lingkungan ataupun kita menjadi orang yang merusakkan lingkungan. Maka komunikasi dengan lingkungan itu kita 24 jam pasti terjalin. Tapi masalahnya peran kita itu sendiri di mana? Apakah orang yang memberi manfaat kepada lingkungan ataupun orang yang merusakkan lingkungan? Itu saja sebenarnya. Kalau kita katakan bahwa hari ini kita misalnya belum menjalin hubungan kita dengan lingkungan, itu nggak mungkin. Karena begitu kita bangun dari pagi, itu kita sudah melihat lingkungannya sampai malam, sampai tidur. Ya, itu baru kita tutup mata itu kan kita akan menutup untuk melihat lingkungan. Ya, itu sepertinya. Oke, berarti sekarang kemudian ya komunikasi yang terus dilakukan secara baik ataupun buruk, kemudian lingkungan memberikan feedbacknya, dan sekarang kita yang merasakan lagi kan gitu Pak ya. Betul. Feedback makanya, dari lingkungan feedback daripada lingkungan itu kita juga. Makanya kan dalam Al-Qur'an kan ada dijelaskan dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa jangan kamu merusakkan muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan muka bumi itu, kemusnahan muka bumi itu akan mengakibatkan malapetaka bagi kamu, kehidupan kamu sendiri. Artinya apa? Di situ ada feedback. Kita merusakkan lingkungan kita, maka efek kerusakan itu sebenarnya kita yang hadapi juga. Kan seperti itu. Ya, makanya itulah artinya apapun yang kita jalani dalam kehidupan itu sebenarnya akan memberi efek kepada diri kita. Maka hal yang paling penting di dalam komunikasi sebenarnya adalah diri kita sendiri. Peran kita sendiri itu siapa?
Maka di dalam nilai kehidupan manusia ini sebenarnya di dalam Islam juga dia sudah dijelaskan. Kan sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada yang lain. Artinya memberi manfaat yang lain itulah bagaimana salah satunya adalah sistem komunikasi. Karena sistem komunikasi itu bukan hanya sebatas kita mengatakan sesuatu yang baik kepada orang, tapi melakukan implementasi nilai baik itu, bagaimana kita mengimplementasikan sehingga manfaat baik itu bisa diterima dan bisa diimplementasikan lagi oleh orang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ada yang menarik tadi Pak, kajiannya Bapak yang terkait alamtologi yang membahas komunikasi kita dengan lingkungan. Nah itu jadi di dalam kajiannya lebih khusus apanya yang menjadi poin pentingnya gitu, dan bagaimana kajian alamtologi itu akhirnya, karena kayaknya itu baru tercipta gitu ya kata-kata alamtologi gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat daripada konsep ilmu alamtologi ini kan ya itu adalah gabungan daripada dua suku kata. Yang pertama alam dan tologi. Ya, kalau alam ya tentang ilmu alam, tologi tentang berbicara ilmu, artinya alam dan ilmu. Jadi di dalam konsep ini apakah makna alamtologi hanya sebatas ilmu alam? Kalau kita lihat dari segi bahasa, ya, tapi dari segi potensi keilmuan itu sendiri ataupun dari segi istilah itu sendiri, sebenarnya alamtologi itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang hubungan manusia itu dengan alam dan hubungan manusia dengan pencipta. Dan juga bagaimana memahami manusia itu sendiri sebagai diri manusia. Ini yang paling penting. Karena kenapa? Kadang-kadang kita hari ini lebih melihat realita fenomena yang terjadi di alam ini, yang di lingkungan kita sendiri, misalnya seperti yang kaitan dengan komunikasi lingkungan tadi. Kita misalnya melihat sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, baik dalam bentuk kerusakan, itu kita selalu menyalahkan unsur yang lain. Ini masalahnya. Sebenarnya itu adalah kembali kepada diri kita. Potensi kita itu sebenarnya apa sehingga menyebabkan kerusakan seperti itu. Kan masalahnya kita kembali lagi kepada Al-Quran itu sendiri. Kan Allah telah menciptakan manusia ini kan sebagai khalifah. Maka apa peran khalifah itu? Maka peran khalifah kita sudah meyakini bahwa sebagai khalifah, maka kekhalifahan kita ini apa tanggung jawabnya kepada semua rakyat-rakyatnya. Maka rakyat daripada khalifah itu adalah lingkungan kita. Sekeliling kita itu adalah semua lingkungan kita, itu adalah rakyat kita. Jadi tidak ada yang Allah ciptakan itu adalah sia-sia. Maka bagaimana kita memimpin semua unsur-unsur yang ada di lingkungan itu adalah bentuk implementasi daripada komunikasi lingkungan. Sehingga kita bisa memahami semua yang ada di dalam lingkungan, di semua sekitaran kita itu adalah tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu adalah sia-sia. Maka tugas kita sebagai khalifah bagaimana menjaganya itu sesuai pada prinsip-prinsip, pada peran-perannya itu, sehingga tidak ada yang menyebabkan kerusakan. Itu adalah tugas kita sebenarnya. Iya, betul sekali. Jadi dan itu masalah atau permasalahannya tuh muncul lagi karena gini Pak, gaya hidup gitu. Betul. Jadi bagaimana tuh? Jadi kan misalnya kita seharusnya punya kesadaran dan memiliki kemampuan komunikasi yang versi baiknya dengan lingkungan, betul. Karena feedbacknya nanti kita yang merasakan dan segala macam. Tapi yang menjadi kendala itu kan gaya hidup, perkembangan zaman yang sekarang itu luar biasa. Akhirnya ya menyebabkan gaya hidup tentang plastik aja misalnya Pak. Kemudian kendaraan dan juga alat elektronik yang menyumbang hal-hal itu terhadap lingkungan. Jadi gimana nih kita menyeimbangkan antara perkembangan kehidupan kita yang semakin modern ini, tapi sekaligus juga masih ramah terhadap lingkungan. Iya, benar. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana ini kan berbicara gaya hidup, berbicara
implementasi kehidupan kita dengan lingkungan itu bagaimana sebenarnya. Ya, memang kalau kita lihat pada hal pada konsep pola hidup ataupun gaya hidup kita ini, sebenarnya berbagai macam masalah ataupun problematika yang kita dapati. Namun dalam hal ini minimal ya di dalam kehidupan kita itu adalah kita harus mempotensikan diri kita itu pada potensi yang sebenarnya dulu. Artinya diri kita dulu untuk mengajak orang lain, coba ajak diri kita dulu. Kan tadi kan saya menjelaskan bahwa komunikasi itu dimulai pada komunikasi diri sendiri. Contoh yang sangat jelas ataupun yang sangat mudah diimplementasikan ya. Contohnya kan hari ini kan berbicara tentang masalah kerusakan lingkungan dengan sampah. Ya kan? Sampah di mana-mana kita lihat dan berserakan luar biasa. Sebenarnya kalau melihat sampah tersebut, apa sebenarnya peran kita di dalam menjaga kebersihan lingkungan itu? Contoh hal yang paling kecil ya. Pernahkah kita di dalam kehidupannya itu misalnya bekas makanan yang sampah daripada bekas yang kita makan itu kita membuang sendiri ke dalam tempat yang sampah ataupun mesti ada cleaning service yang membersihkan sampah makanan kita. Itu kan hal pertanyaan yang sangat sederhana dan itu lumrah terjadi dalam masyarakat. Kadang-kadang banyak orang yang lupa itu. Kenapa harus sampah daripada makanan kita itu mesti orang lain yang buang? Kenapa kita sendiri yang tidak mau membuangnya? Itu kan sebuah hal fenomena hari ini. Karena apakah karena kita dianggap orang besar ya sehingga sampah kita mesti orang yang buang? Kan hal yang mudah. Kita ambil ini bekas makanan kita ya, sampah daripada makanan kita ya kita keluar kan enggak jarak, kan enggak jauh, cuma buang aja dalam tong sampah. Kemudian yang satu lagi, apakah kita setiap hari setiap sampah yang ada pada diri kita itu apakah kita buang pada tempat yang sudah ditentukan ataupun tidak? Ini hal-hal yang seperti ini memang sangat sederhana sebenarnya di dalam implementasi komunikasi lingkungan itu. Tapi kalau hal yang sekecil ini kita tidak mau melakukannya, bagaimanakah kita mampu melaksanakan hal-hal yang paling besar? Iya, betul. Ya, seperti kerusakan sungai, ya macam-macam, kerusakan gunung itu kan terjadi longsor. Itu sebenarnya adalah itu hal-hal yang error daripada efektivitas manusia sendiri juga itu. Seharusnya kalau kita tidak berbuat kerusakan itu masih aman gitu. Oke, jadi kalau misalnya berbicara apalagi sekarang yang paling ini tuh polusi, Pak ya. Iya, polusi sudah di titik yang sangat tidak aman gitu. Kalau Bapak lihat apakah kita masih punya kemungkinan atau potensi untuk setidaknya memperbaiki sedikit? Ya, ada sebenarnya kalau kita lihat apakah ada cara untuk menghindari ataupun untuk membuat kembali polusi udara yang lebih bagus, ya kan? Sebenarnya ada kalau mau dilakukan. Tapi kalau tidak mau bersama-sama kita melakukan, ya untuk efeknya kan nggak mungkin tercapai, kan seperti itu. Artinya apa? Misalnya ini hari ini kita bagaimana menjaga lingkungan kita, misalnya hutan-hutan itu ataupun gunung-gunung itu dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, ya, tidak dilakukan kerusakan. Itu sebenarnya adalah potensi juga kan mengeluarkan udara yang segar daripada pohon-pohon gunung itu kan untuk menyerap semua polusi udara yang ada sebenarnya. Tapi kalau kita hari ini tidak memerhatikan, artinya yang penting keuntungan semata-mata dari setiap pihak-pihak tertentu, maka ini kan artinya apa? Yang memperbaikinya nggak ada, yang merusaknya adalah lebih banyak. Itu kan masalahnya. Kemudian kalau kita lihat ya, berbicara gaya hidup ya, sehingga orang mau begini begitu kan, itu sebenarnya kalau kita lihat potensi kita itu yang sebenarnya adalah kehidupan kita itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan kita untuk makan, seberapa banyak kita makan. Tapi masalahnya hari ini
kita lebih banyak ketika kita lapar seharusnya adalah kita makan. Kan hukum alam adalah ketika lapar adalah harus makan. Yang menjadi masalah hari ini ya, kita mau makan apa. Jadi sehingga potensi yang makanan yang kita makan itu kadang-kadang melebihi daripada kadarnya. Kan sebenarnya hidup yang paling normal itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kadar yang sudah ditentukannya. Misalnya kita makan, biasanya kita makan cuma nasi misalnya hanya sedikit, tapi karena kita mau inginnya yang besar, maka kita makanlah satu kambing berempat. Ini sebenarnya yang menyebabkan masalah dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak memposisikan diri kita itu tepat dengan kadar keperluannya. Ini masalahnya. Makanya begitu juga di dalam hal komunikasi lingkungan. Jadi kehidupan kita ini di dalam berkomunikasi dengan lingkungan, kita kadang-kadang kita hanya melihat apa keuntungan bagi kita, tapi kita tidak memperhatikan apa kerusakan bagi yang lainnya. Ataupun kita hanya melihat yang penting kita mendapatkan keuntungan, yang lain itu kita tidak memperhatikannya. Sebenarnya adalah kembali kepada konsep dasar, kehidupan kita itu adalah kembali kepada seberapa nilai manfaat yang kita lakukan ini menjadi manfaat kepada orang lainnya. Itu sebenarnya. Oke. Jadi kembali ke alam teologi tadi, Pak. Ya. Komunikasi manusia dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan, dengan bahkan dengan penciptanya. Nah, itu konsep-konsep yang harus dipahami. Komunikasi yang semestinya dilakukan. Benar. Mulai dari dengan dirinya sendiri, lingkungan dan pencipta itu seperti apa? Iya, sebenarnya kalau kita lihat kembali kepada konsep alam teologi sendiri, ya komunikasi yang terbangunkan daripada kajian alam teologi ini sebenarnya kita kembali kepada potensi manusia itu, dan kita tidak lepas, selalu berpegang pada konsep sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu adalah konsep yang paling dasar kehidupan kita sebagai manusia. Maka konsep manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Maka di dalam konsep alam teologi itu sebenarnya dia ada rumus, ya. Mungkin nggak bisa saya gambarkan di kertas ini, ya. Nggak terlihat ya. Atau nanti kita tampilkan. Jadi ini ya di dalam alam teologi ini kan ada begini. Jadi disebut dengan rumus X, Y, Z. Jadi X ini adalah peran sebagai manusia, Y ini adalah sebagai pencipta, Z ini adalah sebagai alam. Lingkungan. Jadi potensinya seperti ini. Jadi ini X, ini Z, ini Y. Nah, ini adalah bentuk kontribusi. Ini adalah garis kapasitas. Jadi sejauh mana kita mampu memberi kontribusi manfaat kepada lingkungan. Maka sejauh itulah nilai kapasitas yang kita miliki hubungan dengan pencipta, dengan Allahnya. Jadi semakin jauh ini ada peringkat sebenarnya di dalam alam teologi itu ada ada hitungannya secara matematik. Jadi misalnya dimulai pada manfaat yang kita mampu memberikan pada peringkat yang paling dasar adalah untuk diri kita. Kemudian peringkat yang kedua untuk keluarga kita. Kemudian untuk orang sekeliling rumah kita. Kemudian untuk masyarakat yang sekampung dengan kita. Kemudian masyarakat yang sebangsa dengan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kepada seluruh masyarakat universal, seluruh dunia. Kemudian pada peringkat yang ke-7 ini sebenarnya ada 7 peringkat. 7 di dalam alam teologi ada hitungannya, ada 7. Dan pada yang terakhir adalah peringkat memberi manfaat itu pada sekalian alam. Di alam semesta gitu, menjadi rahmatan lil alamin. Maka manusia yang mampu memberi manfaat rahmatan lil alamin adalah Rasulullah.
Maka Rasulullah itu kenapa menjadi rahmatan lil alamin? Karena manfaat kontribusi nilai ini dia Sudah sampai maksimal pada nilai yang ketujuh. Maka dari nilai kontribusi ini, kalau dia mampu hanya pada peringkat diri sendiri, maka kontribusi ini dia akan menjadi nilai kapasitas hubungan hablum minallah ini pada peringkat ini. Kalau memperingkat seperti Rasulullah rahmatan lil alamin, maka nilai kapasitas hablum minallahnya pada peringkat 7 ini sangat dekat dengan Allah. Jadi seperti itulah hitungan-hitungan yang dibuat di dalam antropologi. Maka tidak ternafikan bahwa benarlah Allah mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada yang lainnya. Maka semakin banyak nilai manfaat dia berikan, maka semakin tinggi dia nilai hubungannya, nilai kedekatannya ataupun kapasitasnya, kualitas kedekatannya dengan Allah itu semakin tinggi. Menarik ya. Ternyata nih maksudnya ini bisa dikaji dan bahkan dirumuskan secara matematis ya. Dan itu secara matematisnya dan secara kehidupannya ya kebermanfaatan tadi gitu ya. Seberapa banyak kebermanfaatan yang kita beri kayak gitu untuk lingkungan ya. Coba dibayangkan kalau semua dari kita ya mampu untuk memberikan kebermanfaatan itu yang besar, pasti feedback yang kita rasakan bersama juga lebih besar. Oke, ini karena berhubung waktu juga singkat Pak untuk hari ini. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Masih tentang antropologi. Terima kasih. Ya, sebenarnya pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa yang pertama, kita sebenarnya adalah satu nikmat yang luar biasa ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai manusia. Maka ketika kita dijadikan sebagai manusia, sebenarnya itu adalah sebuah keistimewaan daripada segala makhluk yang ada di alam ini. Maka tugasnya pun sebenarnya adalah sangat istimewa diberikan kepada kita. Maka bagaimana kita menjaga lingkungan itu adalah sama juga seperti menjaga diri kita sendiri. Kerusakan lingkungan adalah rusak juga kehidupan diri kita. Jadi harmoninya lingkungan, maka harmonilah kehidupan kita. Itu artinya apa? Alam itu adalah cerminan hidup kita. Lingkungan itu adalah cerminan kita. Kalau kita rusak, maka sebenarnya alam itu rusak karena kita rusak. Ya. Kalau alam itu indah, maka sebenarnya kehidupan diri kita itu adalah mampu mengimplementasikan nilai keindahannya itu. Maka apapun yang terjadi pada lingkungan itu, kita jangan langsung semata-mata menyalahkan lingkungan itu tersebut. Tapi kembalilah kepada diri kita. Apa peran kita? Apa peran diri kita itu? Kenapa sehingga menjadikan lingkungan seperti ini? Apa kesalahan kita itu sebenarnya? Maka lihatlah pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena semua yang ada dalam proses alam lingkungan ini, ya, maka itu adalah sebenarnya untuk melihat siapa kita sebenarnya. Apakah kita benar-benar khalifah yang mampu memberikan sejahteranya lingkungan, ataupun kita hanya sebagai khalifah yang mampu melakukan untuk merusakkan lingkungan. Maka itulah sebenarnya kembali kepada diri kita, peran kita, potensi kita apa, maka peran yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sebagai tugas kekhalifahan kita ini yang telah diberikan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang paling penting. Baik, terima kasih. Oke, jadi meskipun mungkin sekarang kita tidak bisa untuk mengambil langkah untuk memperbaiki, setidaknya tidak merusak. Itu deh, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Amin, luar biasa. Semoga menjadi kesadaran bersama lagi bahwa kita masih bisa memberikan banyak kebermanfaatan kalau memang kita betul-betul ingin melakukannya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga untuk para penonton podcast Habasuloh yang selalu mengikuti setiap episodenya, dan juga kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya dan juga Pak Aminullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.